Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, jurusan Pendidikan Matematika, Tarbiyah dan Keguruan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengagendakan PPL 2 daring yang akan dilaksanakan di MTSN 40 Sungai Utara. Silahkan ditonton video. Oke semuanya, kembali lagi di Rahmat Channel, Rahasia Hebat Matematika. Di video kali ini kita akan membahas tentang koordinat kartesius, yaitu menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Silahkan list juga absennya di grup WhatsApp yang telah disediakan. Oke. Dan juga adik-adik dimohonkan untuk menjaga kesehatannya agar tetap stay di rumah, jangan sering kemana-mana, dan apabila keluar rumah menggunakan maskernya dan sering-seringlah mencuci tangan agar terhindar dari virus corona atau COVID-19. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah dapat menentukan posisi titik terhadap titik asal yaitu 0,0 dan titik tertentu adalah A, B. Sebelum memulai pembelajaran ke inti, kita harus mengingat pembelajaran yang terdahulu. Ayo mengingat. Di sini semalam kita menentukan titik A, titik B, dan titik C. Bagaimana cara menentukan titik koordinat pada bidang koordinat tersebut? Cara menentukan titik A sama seperti dulu, ada di sumbu X ada 4, kemudian di sumbu Y-nya ada 2. Maka titik koordinatnya adalah 4,2. Koordinat di kuadran 1 di sini ya. Kemudian menentukan titik B. Kita lihat sumbu X-nya dulu. Negatif 2. Kemudian sumbu Y-nya adalah negatif 3. Maka titik koordinat dari titik B adalah negatif 2, negatif 3. Kemudian menentukan titik C kembali. Nah, kita lihat di sumbu X-nya ada negatif 4. Kemudian di sumbu Y-nya adalah, di sini adalah 0. Ya. Maka titik koordinatnya adalah negatif 4. Titik C adalah negatif 4,0. Oke. Nah, posisi titik terhadap titik asal 0,0. Perhatikan denah di gambar di samping ini ya. Sebelum itu kita lihat dulu keterangannya juga. Apabila arah kanan, maka X-nya positif. Kemudian apabila arah kiri, maka X-nya negatif. Arah atas, maka Y-nya positif. Arah bawah, maka Y-nya negatif. Nah, di sini kita akan membuat soal ada 2 regu. Pertama ada regu singa dan regu macan. Regu singa ini merah ya. Regu singa ini ke pos 1 dan regu macan nanti akan ke pos 2. Nah, bagaimana cara menentukannya posisi titiknya pos 1 terhadap pos utamanya? Pertama, kita lihat soal pertama yang berhuruf merah. Regu singa berjalan dari pos utama menuju ke pos 1. Nah, bagaimana cara mencarinya? Pertama, regu singa bergerak di sini adalah 2 satuan ke kanan. Maka ini. Nah, 2 satuan ke kanan. Dan 5 satuan ke atas. Oke. Nah, seperti ini gambarnya. Sehingga kedudukan pos 1, di sini pos 1 terhadap pos utama adalah 2,5. Nah, seperti itu. Atau bisa juga dengan cara kedudukan pos 1 terhadap pos utama dapat dicari dengan X pos 1 dikurang X pos utama. X pos 1 adalah 2, X pos utama adalah 0. Maka 2 kurang 0 sama dengan 2. Cara mencarinya, Y pos 1 adalah 5 di sini. Kemudian Y pos utama tetap 0. Maka 5 kurang 0 sama dengan 5. Sehingga posisi 1 terhadap pos utama adalah 2,5. Nah, seperti caranya mencarinya. Yang kedua, kita ke regu macan berjalan dari pos utama menuju ke pos 2. Ini tanda yang hijau ya. Regu macan bergerak 4 satuan ke kiri. Sama ya, berjalan 4 satuan ke kiri dulu. Dan 4 satuan ke atas. Nah, 4 satuan ke atas. Sehingga kedudukan pos 2 terhadap pos utama adalah ke kiri tadi negatif 4. Kemudian ke atas positif 4. Maka kedudukan pos 2 terhadap pos utama adalah negatif 4,4. Atau titik koordinatnya adalah negatif 4,4 ya.
Nah, atau bisa juga dengan cara mencari kedudukan pos 2 terhadap pos utama dapat dicari dengan X pos 2 dikurang S pos utama. X pos 2 yang tadi X pos 2 yang adalah negatif 4 ya. Kurang X pos utamanya adalah 0. Negatif 4 dikurang 0 adalah 4. Ini yang negatif 4. Y pos 2 dikurang Y pos utama, sebenarnya Y pos 2 adalah 4. Dikurang Y pos utamanya 0, maka sebenarnya 4. Sehingga posisi pos 2 terhadap pos utama adalah negatif 4,4. Nah, seperti itu jawabannya. Itu cari posisi titik terhadap titik asal, yaitu 0,0. Dicontohkan dari pos 1 dari pos utama ke pos 1 dan pos utama ke pos 2. Lanjut kita mencari contohnya. Nah, ini seperti ini gambarnya tadi ya. Nah, posisi titik terhadap titik asal A, B ya. Ini soal yang kedua. Kita baca keterangannya dulu. Tidak bergerak ke kanan atau ke kiri, maka X-nya sama dengan 0. Tidak bergerak ke atas ke bawah, maka Y-nya sama dengan 0. Ini keterangan tambahan tadi ya. Apabila tidak bergerak, maka X-nya sama dengan 0 ataupun Y-nya sama dengan 0. Kita baca dulu. Terus ini misalkan regu macan ya. Regu macan berjalan dari pos 2 menuju tanah lapang. Di sini pos 2 tadi menuju ke tanah lapang. Ya, di sini. Pertama gitu tuh. Maka seperti ini. Nah, regu macan tidak bergerak ke kanan atau ke kiri. Hanya satuan ke bawah. Sehingga kedudukan tanah lapang terhadap pos 2 adalah 0. Kalau ke bawah tadi adalah negatif, maka 0, negatif 1. Atau bisa juga dengan cara begini, cara mencarinya tadi. Dengan kedudukan tanah lapang terhadap pos 2 dapat dicari dengan X tanah lapang dulu tadi. X awal pos 2 ini. X tanah lapang di sini. Dikurang X pos 2-nya. Sama dengan negatif 4 dikurang. Kita lihat di sini kan. X tanah lapangnya negatif 4. Dikurang dengan negatif 4 juga sama dengan X-nya adalah 0. Oke. Y tanah lapang. Nah, Y tanah lapang di sini. Nah, 3. Dikurang Y pos 2. Y pos 2-nya ada di sini. Nah, 4. Jadi 3 dikurang 4 sama dengan negatif 1. Nah, ya. Sehingga posisi pos 2 terhadap tanah lapang adalah 0, negatif 1. Cara mencari ini dari X yang dicari dulu ya. Kemudian dikurang dengan X yang lebih dulu. Atau utamanya. Kemudian soal yang kedua, regu macan berjalan dari tanah lapang menuju ke pasar. Tanah lapang ke pasar. Bagaimana cara mencarinya? Regu macan bergerak berapa 8 satuan ke kanan ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa jangan cari begitu. Dan tidak bergerak ke atas atau ke bawah. Sehingga kedudukan pasar terhadap tanah lapang adalah 8,0. Atau bisa dicari dengan kedudukan pasar terhadap tanah lapang dapat dicari dengan X pasar di sini ya. X keduanya X pasar dikurang dengan X tanah lapang. X pasar di sini adalah 4. X tanah lapangnya adalah negatif 4. 4 dikurang negatif 4 sama dengan 8. Ingat ya. Negatif ditemu dengan negatif jadi positif. Kemudian Y pasar dikurang Y tanah lapang. Y pasarnya adalah di sini 3. Y tanah lapangnya juga 3 ya. 3 kurang 3 sama dengan 0. Sehingga posisi pasar terhadap tanah lapang adalah 8,0. Nah, itulah cara mencari posisi titik terhadap titik asal ya A, B. Bukan titik 0,0. Nah, jadi ada dua tadi kesimpulannya yang telah kita pelajari pada hari ini. Nah, sekian dari kakak, terima kasih. Ada kata terakhir yaitu kata mutiara terakhir, persiapkan hari ini sebaik-baiknya untuk menghadapi hari esok yang baru. Fokuslah menjadi produktif, bukan sekedar sibuk saja. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.